Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam surga, di mana Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita untuk kita yang percaya kepadanya. Sebelum Tuhan kita naik dalam surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya, jadikan bangsa semua muridku. Itulah pesan Tuhan kita kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai tanggung jawab kita untuk menjadikan orang-orang sekeliling kita menjadi murid Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Kita mau pujikan pujian besar anugerah Tuhan. Haleluya. Menghadap katamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Bila surga-Mu Tuhan yang kami rindukan, Yerusalem baru, kota mulia, di mana tidak ada air mata, di mana tidak ada kesedihan. Kami rindu ke sana Tuhan, bertemu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian kita, Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, akan kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Menjadi rema dalam hati kita. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita sanggup melakukan
apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Immanuel. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah kita. Dan saat ini kita gerejanya sudah memperingati hari Paskah yang lalu. Hari kematian dan kebangkitan Yesus. Dan sekarang kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan 10 hari kemudian kita memperingati hari datangnya Roh Kudus. Para murid-murid daripada Yesus menyaksikan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Mereka bersekutu, mereka berdoa, menantikan janji Bapa. 10 hari kemudian, janji itu digenapi. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berencana, maka Dia pasti menggenapkannya itu kepada umat yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman-Nya mengajari kita apa yang menjadi maksud dan rencananya. Dan apa yang menjadi rencananya itu Dia akan genapkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terdapat atau tertulis dalam Pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan
sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang oleh karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Firman-Nya bermakna besar bagi umat manusia. Teristimewa bagi umat yang beriman kepadanya. Dalam bagian pembacaan ini, saya mengambil beberapa kata sebagai judul daripada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam ayat yang kelima, bagian tengah, terdapat kata rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ambil sebagai judul rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Tuhan bermaksud, berencana agar umat beriman semakin memahami maksud dan rencananya. Dalam pembacaan ini, Tuhan bermaksud supaya umat beriman memahami apa artinya rumah rohani dan apa artinya imamat kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman ini ayat 4, maka datanglah dan datanglah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk berseru, menyampaikan firman supaya umat beriman menanggapi seruan itu. Rasul Petrus memahami mengapa perlu diserukan, perlu disuarakan, supaya menjadi perhatian, supaya menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Petrus menerima firman kebenaran ini untuk disampaikan kepada umat beriman pada waktu itu yang berada di suatu daerah yang luas yang dikenal dengan Asia Kecil. Saya baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia,
Yaitu ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, darah Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, umat beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pakai Rasul Petrus untuk menulis firman Tuhan, ditujukan kepada para pendatang, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berlatar belakang orang Yahudi, yang tinggal di luar Yahudi, di luar Israel. Mereka tinggal di daerah yang luas di Asia Barat atau Asia Kecil. Sekarang ini sebahagian Turki, sebagian dari termasuk Iran dan Irak. Daerah pedalaman. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sana. Kepada mereka, Rasul Petrus menuliskan firman Tuhan supaya menjadi pembelajaran. Ada pemahaman, pengertian dari Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat beriman. Dan umat beriman yang kepadanya Rasul Petrus berkata, datanglah kepada Yesus Tuhan. Mereka sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam ayat 2 ini dijelaskan, yaitu mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi Allah sebagai Bapa punya rencana kepada umat manusia. Dan kepada mereka yang menyambut rencana Tuhan, yang menyambut firman Tuhan, yang menyambut Injil, maka kepada mereka menjadi orang yang terpilih. Dan itu berarti Allah sebagai Bapa, orang yang terpilih itu adalah orang yang menjadi anak-anaknya. Terpuji Tuhan. Kita orang-orang yang percaya, menjadi orang percaya karena Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya maksud, dan Dia sampaikan maksudnya, firman-Nya. Mereka menyambut, mereka percaya, dan puji Tuhan, mereka menjadi orang terpilih, menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Seterusnya, Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Roh Kudus menguduskan mereka. Roh Kudus memisahkan mereka. Mengkhususkan mereka. Untuk apa? Roh Kudus jadikan mereka umat yang khusus. Untuk apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus berkarya kepada anak-anak Tuhan, kepada orang yang percaya, supaya mereka menjadi umat beriman yang taat kepada Yesus Kristus. Roh Kudus membantu
Roh Kudus membantu umat yang beriman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau memperhatikan kami. Terpuji Tuhan. Dan menerima percikan darahnya. Menerima percikan daripada darah Yesus Kristus. Menerima berkat pengorbanan Kristus. Menerima berkat salib Kristus. Yaitu menjadi umat yang diperdamaikan dengan Allah. Terpuji Tuhan. Di dalam Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan selanjutnya Rasul Petrus berdoa, kiranya kasih karunia, kebaikan Allah, kemurahan Allah, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Doa daripada Rasul Petrus supaya Tuhan hadir dan terus melimpahkan kebaikannya dalam hidup umat yang percaya kepadanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat tadi, Rasul Petrus berseru, datanglah kepada Yesus. Umat yang percaya kepada Tuhan terus diberi arahan, petunjuk, supaya terus memberi diri kepada Tuhan. Terus memberi perhatiannya kepada Tuhan. Terus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Bangun hidup dekat dengan Tuhan. Bangun hidup kebersamaan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, maka Yesus Tuhan menyatakan bahwa Dia sedia menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Setiap orang yang mau mencari Tuhan. Setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita baca dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Itu berarti Yesus menyambutnya. Terpujilah Tuhan. Tuhan tidak palingkan wajahnya, tapi Tuhan hadapkan wajahnya. Tuhan sambut dengan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-100, kita belajar bagaimana umat Tuhan mengeluk-elukkan Tuhan. Bagaimana Tuhan
bagaimana umat Tuhan datang menghampiri Tuhan. Mengapa mereka menghampiri Tuhan? Sebab mereka memahami Tuhan mereka adalah Tuhan yang seperti apa? Dalam kitab Mazmur pasal 100 ada seruan Tuhan melalui pemazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ajakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Seruan beribadah. Seruan datang ke hadapan Tuhan. Dengan sorak-sorai. Dengan sukacita. Mengapa? Datang kepada Tuhan. Mengapa hampiri Tuhan? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memberi arti yang besar bagi hidup manusia. Ayat yang ketiga. Tuhan berarti besar bagi umat manusia. Ketahuilah. Dari orang yang beribadah, yang menghampiri Tuhan, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Diserukan, ketahuilah. Berarti datang menghampiri Tuhan ada hubungan dengan Tuhan. Yang perlu diserukan, Tuhan yang perlu diketahui. Puji Tuhan. Tuhan seperti apa yang dipahami oleh pemazmur dan supaya dipahami juga oleh semua orang. Istimewa dipahami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Tuhanlah adalah Allah yang maha kuasa itu. Yang maha baik itu. Dialah yang menjadikan kita. Jadi dialah yang menjadikan kita. Sehingga kita dapat hidup. Dan dalam hidup ini. Kita dapat menjalani hidup ini sebagai hidup yang dari Tuhan. Sebab Dia yang menjadikan kita. Sehingga kita hidup karena Tuhan. Puji Tuhan. Seterusnya, Tuhan diperkenalkan sebagai punya dialah kita. Jadi, hidup kita sebagai umat yang memahami Tuhan, maka pemahaman kita diperkuat bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik daripada Tuhan. Seterusnya, Tuhan adalah kawanan domba gembalaannya. Kita umat beriman memiliki gembala. Tuhan kita yang agung dan mulia itu. Dia memelihara kita. Dia menjadikan kita. Dia jadikan kita miliknya. Dan itu berarti milik kesayangannya. Dan dia gembalakan. Dia pelihara kita. Terpuji Tuhan. Itulah sebabnya ada seruan. Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorai
kepada Tuhan, mengakui ada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam surat Petrus kita belajar bahwa umat yang dikirimi surat adalah umat yang memahami Tuhan mereka, Allah mereka adalah Tuhan yang sangat baik dengan mereka. Dan untuk itu, maka lewat Rasul Petrus diberi seruan supaya umat yang percaya menanggapi seruannya dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Seterusnya, kita melihat dalam ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, yang disebut batu yang hidup itu. Yesus digambarkan, dikiaskan sebagai batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia. Itu berarti oleh manusia tidak dipahami bahwa dia itu berarti. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Tetapi di hadirat Allah, Yesus itu adalah pilihan. Yesus itulah yang terhormat. Yesus itulah yang teramat berharga di hadirat daripada Allah. Di hadapan Allah, Yesus ini teramat berharga. Teramat bernilai untuk umat manusia. Ayat yang ke-6 menjelaskan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudara, ada firman dalam perjanjian yang lama. Dicantumkan di sini untuk menjelaskan bahwa Allah meletakkan di Sion. Sion adalah tempat bait Allah di Yerusalem. Di Sion, di bait Allah, diletakkan sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Tuhan letakkan di bait Allah di Sion atau di Yerusalem. Pada waktu itu, untuk menjadi pembelajaran bahwa batu dasar yang menjadi dasar untuk bait Allah, bait suci didirikan adalah batu yang mahal. Dan siapa yang percaya kepada batu yang mahal, yang berharga itu, maka dikatakan bahwa tidak akan dipermalukan. Batu yang mahal, batu yang sangat berharga itu, itulah batu yang hidup. Yesus digambarkan sebagai batu yang hidup, batu yang sangat berharga. Berharga di hadirat Allah. Apa yang paling berharga? Itulah yang diberikan kepada manusia. Supaya manusia dapat percaya dan menerima
akan segala kebaikan daripada Yesus yang digambarkan sebagai batu yang berharga. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke negeri Kanaan, di padang gurun satu waktu mereka kehabisan air. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu. Maka dari gunung batu itu keluarlah air. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, mengutip peristiwa tersebut. Satu Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, yaitu makna dalam perjanjian lama. Makna maksud saya dalam perjanjian lama sebagai makanan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu yang kemudian dipukul atas perintah Tuhan mengeluarkan air. Maka itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus yang memberi air, yang memberi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, Rasul Yohanes menyampaikan ayat 1 dan ayat 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Rasul Yohanes yang menulis surat Yohanes yang pertama ini dalam ayat 1. Jadi apa yang sejak semula yang mereka dengar, mereka saksikan. Karena Rasul Yohanes sebagai murid Yesus, mengikuti Yesus. Dan apa yang dia dapatkan dari Yesus, yaitu firman hidup. Dalam 1 Petrus, Yesus disebut batu yang hidup. Dalam ayat ini, batu yang hidup itulah firman yang hidup. Atau firman hidup. Ayat 2, hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Jadi, firman hidup telah dinyatakan. Dan itu berarti mereka telah menerimanya. Mereka telah melihatnya. Dan sekarang mereka bersaksi. Mereka memberitakan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Karena mereka menerima firman hidup dari Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, maka itulah firman hidup. Dan firman hidup itu bermakna hidup kekal. Hidup abadi. Yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dan yang telah dinyatakan kepada kami.
Hidup kekal itu ada bersama Bapa atau di dalam Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Itulah yang kami beritakan. Itulah yang kami sampaikan. Yaitu firman hidup telah nyata dalam hidup mereka yang percaya. Mereka memiliki hidup yang kekal. Hidup yang abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesus sebagai batu yang hidup itu, sebagai firman hidup itu, mempunyai makna hidup yang kekal. Dalam 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, hal yang sama dikatakan di sana. Bagian yang keduanya. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Rasul Petrus sangat memahami apa artinya batu yang hidup. Itulah firman yang hidup dan kekal. Makna kekal, makna keabadian dihadirkan melalui Yesus Kristus. Itulah yang sangat bernilai di hadirat daripada Allah. Yesus itulah yang sangat bernilai di hadirat Allah. Dan apa yang sangat bernilai yang ada pada Yesus, yaitu hidup yang kekal. Itulah yang ada padanya. Seruan datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada batu yang hidup. Datanglah kepada firman yang kekal itu. Maka di dalam firman yang kekal itu, maka di situ diberi jaminan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang datang kepada Tuhan, yang menghampiri Tuhan, yang menerima kehidupan yang dari Yesus Tuhan. Kehidupan yang diberikannya bermakna kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Sama seperti Yesus kekal. Bapak, Ibu, Saudara. Rasul Paulus berkata dalam kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 19-20, Efesus pasal 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kehidupan orang percaya yang dinyatakan sebagai keluarga Allah, sebagai kawan sewarga orang-orang kudus, dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, artinya melalui pengajaran, melalui firman Tuhan. Dibangunlah kehidupan keluarga Allah, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang yang percaya. Dan
Kristus Yesus sebagai batu penjuru, batu dasar. Yesus Kristus sebagai batu dasar. Di dalam firman-Nya, maka firman-Nya itulah dasar. Firman-Nya sebagai dasar adalah firman yang hidup. Batu yang hidup itu sebagai dasar. Yesus sebagai dasar. Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah sumber daripada kekuatan. Yesus adalah sumber dari kekuatan rohani, kekuatan iman, kekuatan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus kita memiliki hidup. Kita memiliki kekuatan hidup. Kita memiliki firman hidup. Kita memiliki kebenaran hidup. Kita memiliki daya hidup. Kita memiliki kemampuan hidup di dalam Yesus. Kemampuan hidup di dalam firman-Nya. Firman-Nya menjadi kemampuan kita. Hidupnya menghidupi kita. Sehingga kita mempunyai kekuatan Yesus. Kekuatan firman dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selanjutnya. Maksud Tuhan atas umat yang percaya kepadanya. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi jemaat, umat beriman, anak-anak Tuhan, firman Tuhan datang. Biarlah kamu, umat beriman, juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi Tuhan mau supaya umat Tuhan memberi dirinya yang disebut sebagai batu hidup. Yesus adalah batu hidup. Menghidupi orang yang percaya. Sehingga orang percaya juga dijadikan batu hidup. Ada kehidupan Yesus di dalam mereka. Ada firman Tuhan di dalam mereka. Ada Roh Kudus di dalam mereka. Supaya mereka memberi diri untuk digunakan, dipakai oleh Yesus. Jadi setiap pribadi orang percaya mau dipakai oleh Yesus. Untuk suatu tujuan yang sangat berarti. Sebab hidup yang berarti dari Yesus. Hidup yang berarti dari firman. Hidup yang abadi dari firman. Telah diberikan kepadanya. Sebagaimana Yesus berarti. Maka umat yang percaya memiliki hidup Yesus. Maka mereka menjadi orang yang berarti. Orang yang bermakna besar. Baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan daripada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Umat Tuhan diminta untuk serahkan dirinya. Untuk dipakai menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Jadi setiap anggota jemaat sebagai batu hidup yang telah merasakan berkat Yesus dan firman yang menghidupi dia, maka Tuhan mau pakai seluruh jemaat, satu persatu jemaat,
untuk menjadi rumah rohani atau rumah kehidupan. Tuhan persatukan orang percaya. Di dalam Yesus kita dipersatukan. Dan dalam Yesus kita dipersatukan. Kita dipersatukan di dalam firman-Nya. Kita dipersatukan di dalam roh-Nya. Dan dengan itu, firman dan roh mempersatukan kita. Sehingga kita menjadi umat sebagai suatu rumah rohani. Sebagai rumah rohani untuk apa? Tuhan memberi persatuan dan kesatuan kepada kita. Supaya kita menjadi tempat kediaman Allah. Oleh Roh Kudus. Kita lanjutkan pembacaan Efesus pasal 2. Ayatnya yang ke-21. Di dalam Dia, di dalam Yesus yang batu penjuru itu, batu hidup itu, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi dalam Yesus umat beriman bertumbuh sebagai batu yang hidup, bertumbuh dalam firman, dalam kebenaran, dan kemudian menjadi satu bangunan yang tersusun dengan rapi. Kehidupan beriman menjadi satu kehidupan yang tertata, teratur, karena diisi dengan makna yang kekal. Firman yang hidup dan kekal, makna kekal, diberikan kepada umat yang beriman. Dia mempersatukan kita. Yang kekal mempersatukan kita. Yang berbeda satu dengan yang lain dipersatukan dalam Yesus. Dipersatukan dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Sehingga menjadi suatu bangunan rohani. Yaitu bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 22. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Tidak hanya bait Allah yang kudus, rumah rohani, rumah kehidupan. Tetapi juga dibangun menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus. Kehidupan orang percaya dipersatukan untuk menjadi rumah rohani, tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus. Itu berarti menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Puji Tuhan. Kehidupan saudara dan saya sebagai umat beriman, kita dipersatukan di dalam firman, di dalam daya hidup firman, di dalam daya hidup Yesus, dalam kekuatan hidup Yesus, dalam kekuatan kebenaran di dalam Yesus. Maka kita menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesus kita dipersatukan, dipersekutukan dalam firman-Nya, dalam kebenaran-Nya, sehingga makna hidup abadi, makna hidup kebenaran itu ada di dalam kita. Sebab Yesus ada di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, roh-Nya berdiam di dalam kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, jemaat adalah rumah rohani, tempat kediaman Allah. Dan sekarang lebih jauh, jemaat menjadi imamat kudus.
pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Bapak, Ibu, Saudara, bagi suatu imamat kudus. Apa artinya imamat kudus? Kita baca dijelaskan, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagaimana orang beriman disebut sebagai imamat kudus? Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 17. Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang ada di dalam sorga. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus mau umatnya dikuduskan dalam kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Kuasa firman, kuasa daripada kebenaran itu menguduskan umat yang percaya kepada Tuhan. 19. Dan aku Yesus menguduskan diriku bagi mereka. Yesus menguduskan diri. Itu berarti Yesus mengkhususkan dirinya bagi umat percaya. Supaya mereka umat percaya pun dikuduskan dalam kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran. Dikhususkan. Jadi Yesus dikhususkan. Menjadi Yesus yang spesial. Yang utama. Demikian juga umat beriman dikhususkan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk apa? Mempersembahkan persembahan rohani. Rumah yang rohani. Menjadi persembahan yang rohani. Kita membaca dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apa sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Perjanjian lama, imamat di sana yaitu disebut imamat Lewi atau imamat Harun. Tapi dalam perjanjian baru maka berakhirlah imamat Harun, imamat Lewi, perjanjian lama. Datanglah imamat baru, yaitu adanya imam besar melalui peraturan Melkisedek. Dalam perjanjian lama ada tertulis tentang imam Melkisedek. Ayat yang ke-15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi ada imam lain, imam yang baru menurut cara atau peraturan Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus
yang adalah batu yang hidup, firman yang hidup dan kekal. Maka imamat yang baru dalam perjanjian baru menurut cara Melkisedek, yaitu bukan berdasar peraturan manusia, tetapi berdasar kepada hidup yang tidak dapat binasa atau hidup abadi. Jadi ada keimamatan untuk hidup yang abadi. Keimamatan hidup yang kekal. Maka keimamatan Melkisedek itu menunjuk kepada keimamatan daripada Yesus Kristus. Pasal 8 Ibrani ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Tuhan mau jadikan kita imamat kudus. Di sorga ada imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yaitu di sorga, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Siapa dia imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di tempat yang maha kudus itu, di hadirat daripada Allah. Sebagai imam besar di kemah sejati atau bait Allah yang sejati. Rumah yang rohani itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa dia di sana? Melayani ibadah. Ayat 3, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi Yesus imam besar ada di sorga, menjalankan ibadah. Dan dia mempersembahkan akan persembahan. Dan persembahan itu adalah dirinya sendiri. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, lagi kudus, dan yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur, berterima kasih. Kita umat beriman dijadikan imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani. Dan Yesus di sorga bertugas mempersembahkan persembahan, yaitu korban dirinya, sekaligus dirinya dipersembahkan. Dan kita orang percaya diikutkan untuk ada bersama dalam imamat Yesus, yaitu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan yang ada di dalam sorga. Hidup umat beriman sebagai imamat kudus adalah hidup yang dikhususkan untuk dipersembahkan. Hidup yang diutamakan untuk dipersembahkan sebagai persembahan rohani. Persembahan rohani yaitu apa? Yang rohani itu tadi yaitu firman yang hidup dan kekal. Jadi hidup dalam firman, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Oleh karena Yesus
Jadi karena Yesus kita dapat mempersembahkan hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Hidup yang mahal harganya itu. Yaitu kehidupan Yesus di dalam kita. Firman-Nya di dalam kita. Itulah kehidupan yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidup dalam hidup kebenaran di dalam Yesus. Karena Yesus itu berarti kita bersama dengan Yesus yang adalah hidup itu. Dia hidupi kita. Dia beri daya hidup kepada kita. Daya hidupnya Yesus. Daya hidup firman. Itulah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia punya rencana yang mulia. Supaya kita menjadi rumah rohani. Tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Roh Kudus. Mengapa? Sebab hidup kita dihidupi oleh Yesus. Hidup kita dihidupi oleh firman-Nya. Hidup kita dihidupi oleh kebenaran-Nya. Hidup kita dihidupi oleh nilai-nilai hidup abadi. Terpuji Tuhan. Kita hidup di dunia ini sementara. Tetapi kita punya nilai hidup abadi. Nilai hidup kekal Tuhan beri kepada kita. Sehingga dalam menghadapi segala situasi hidup, maka Tuhan beri kekuatan kepada kita, umat yang percaya kepadanya. Kita mempersembahkan apa yang berkenan padanya, apa yang benar. Maka dengan itu, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kita menjadi kesaksian bahwa hidup kita adalah memiliki suatu hidup di dalam Yesus. Maka orang lain akan dapat merasakan bahwa hidup kita dihidupi oleh Yesus. Hidup kita dihidupi oleh firman kebenaran-Nya. Maka kita menghadirkan hidup kebenaran. Kita semua menjadi imam Tuhan sebagai orang percaya. Menghadirkan kebenaran. Bapak menghadirkan kebenaran, ibu menghadirkan kebenaran, orang muda menghadirkan kebenaran. Mengapa? Sebab dia memiliki hidup Yesus. Dan hidup ini dia persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia menyambut kita. Dan kita akan ada bersama Dia. Dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita percaya. Bersama Yesus kita jalani hidup. Maka Tuhan mampukan kita menjalani hidup untuk kita menghadapi segala situasi hidup. Apakah situasi itu menyenangkan? Kita berkenan kepada Tuhan. Apakah situasi yang sulit? Kita juga tetap berkenan kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, maka kita mendatangkan berkat. Mendatangkan kebenaran kepada sesama kita manusia. Kita menjadi imam Tuhan. Di mana Tuhan hadirkan hidupnya, firman-Nya. Dan kemudian kita hadirkan hidup kita. Dimanapun kita berada. Bukan lagi menurut hidup diri sendiri. Tetapi menurut hidup yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk hidup yang dari Engkau dalam hidup kami. Terpuji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk pembelajaran firman-Mu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Engkau mau supaya kami menjadi umat yang sangat mengutamakan Engkau Yesus Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menyatu dengan hidup yang dari Engkau. Kami mau menyatu dengan firman kebenaran yang daripada Engkau.
Dan sebagaimana Engkau Yesus memiliki hidup yang sangat berharga di hadapan Tuhan, maka Engkau jadikan kami memiliki hidup yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Nilai hidup abadi, hidup kekal, hidup kebenaran itu Engkau beri kepada kami. Dan itu pula Engkau pakai kami untuk jadi berkat bagi kami sesama. Kami menghadirkan hidup Yesus. Kami menghadirkan kebenaran Yesus. Nilai-nilai hidup yang berharga itu. Dimanapun kami berada, terpuji Tuhan. Khususnya dalam menghadapi permasalahan besar dalam negara kami. Kami berdoa adanya wabah virus corona. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan tidak meninggalkan umat yang percaya kepadamu. Sebab kami datang menghampiri Engkau. Kami hidup dekat Engkau. Kami ada bersama Engkau. Dan kami nikmati jaminan pemeliharaan yang daripadamu. Terima kasih Bapa Sorga. Kami berdoa juga untuk pemerintah. Mampukan pemerintah menjalankan tugas-tugas yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Mampukan juga seluruh rakyat memberi dukungan pada pemerintah untuk mengikuti peraturan, petunjuk yang dibuat oleh pemerintah untuk kebaikan seluruh rakyat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerahkan apa yang baik untuk pemerintah, untuk negara, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya Engkau hidupi kami. Daya hidupmu Yesus, itulah yang ada di dalam kami. Sehingga kami tidak perlu takut, bimbang, dan ragu. Kami percaya hari-hari hidup kami adalah hari kami bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Terpuji selama-lamanya. Kami percaya uluran tangan-Mu Yesus kepada setiap pribadi kami yang percaya kepadamu. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa dari dalam sorga. Terima dan nikmatilah kasih sayang di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat. Pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Sampai selama-lamanya. Kami akhiri Bapa pertemuan kami, ibadah kami. Dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Bye.
Haleluya. Haleluya. Hosana